Dia meminta perubahan skrip kepada sutradara lalu pergi. Junyoung pergi ke rumah sakit bertemu dengan dokter di sana. Junyoung mengaku kepada dokter dia sulit percaya dia telah terjangkit penyakit yang sulit disembuhkan dengan kemajuan medis saat ini. Dia tidak bisa memahami hidupnya kurang dari setahun untuk hidup. Saat di tempat parkir, Namgung menghubunginya, memintanya untuk menerima adegan mati kali ini saja. Dia berjanji untuk memberinya skrip dengan akhir yang bahagia setelah film ini. Reporter Noel melihat truk berhenti di tengah hujan, menangkap beberapa pria membuang limbah industri DL secara ilegal. Namun Noel tertangkap basah oleh salah seorang pria. Noel dikurung di ruang konferensi perusahaan DL. Direktur DL yaitu Junho masuk, mencoba menyapanya agar diam. Noel mengatakan kepada direktur dia tidak akan mengubur kebenaran untuk sejumlah kecil uang. Pada akhirnya Noel mengambil 5 juta won sebagai pembayaran uang untuk tutup mulut. Junyoung pergi ke restoran Sun Yong-ok, memesan sup Yukejang, namun Yong-ok memberitahunya dia tidak akan menjual sup kepadanya. Jung-sik masuk, Junyoung memberikan uang kepada paman Jung-sik untuk bayaran 100 mangkok sup meskipun dia tidak mendapatkannya. Jung-sik menerima uangnya dan menyuruh Junyoung untuk datang besok dan besoknya lagi. Noel berada di atap. Seketika pesan masuk dari bosnya yang menjelaskan Noel dipecat dari pekerjaannya. Jung-sik memarahi Yong-ok. Dia mengingatkan Yong-ok bahwa Junyoung masih putranya. Dia tidak bisa begitu saja mengabaikan atau memandang rendah Junyoung. Dan jika dia terus seperti ini, Junyoung mungkin akan melupakannya. Namun Yong-ok tetap tidak peduli. Sementara Noel di kedai mengoceh, tidak terlalu menyesali menerima suap. Sebaliknya dia merasa dihukum secara tidak adil. Sebab semua orang bebas dari hukuman seperti rekan kerjanya meskipun menerima suap. Cho Ji-tae yang jujur dan berprinsip mengatakan kepada Noel bahwa itu baik. Dia tertangkap basah sekarang sebelum menjadi lebih rusak yang bisa menghancurkannya. Ji-tae meminta Noel merenungkan kesalahannya malam ini dan memutuskan untuk pergi. Manajer Junyoung yaitu Guk-kyung bertemu dengan tim film dokumenter yang marah karena Junyoung mengingkari kontraknya dalam film dokumenter. Guk-kyung membela aktornya yaitu Junyoung. Dia berpendapat pihaknya sudah membayar uang penalti untuk pembatalan kontrak. Namun PD dokumenter menangis sebab itu tidak sepadan. Mendengar ini secara langsung, Noel menemui Gung-young dan tim film dokumenter. Dia menawarkan diri untuk bisa membujuk Junyoung. Namun dengan syarat jika dia bisa meyakinkannya, mereka harus memberinya pekerjaan. Di waktu berikutnya, Noel menuju kediaman Junyoung, mengaku bahwa dia bukan orang jahat ataupun penguntit. Manajer Guk-kyung berada di rumah Junyoung terkejut kedatangan Noel. Dia mengatakan kepada Junyoung dia akan membujuknya untuk melakukan syuting film dokumenter. Noel pernah jadi PD namun dipecat karena kasus penyuapan. Keesokan harinya Junyoung bersiap untuk pergi, namun Noel tiba-tiba muncul menghadang mobilnya. Noel masuk ke dalam mobil. Junyoung memintanya untuk keluar, namun Noel menolak. Junyoung yang marah melaju mobilnya dengan kecepatan tinggi, namun Noel tetap di mobil menolak menyerah. Akan tetapi Noel muntah-muntah pada saat keluar dari mobil Junyoung. Junyoung lalu melemparkan beberapa uang untuk biaya berobat. Dia meminta Noel agar mereka tidak perlu bertemu lagi. Noel berbaring di jalan menatap langit bersalju. Junyoung menyalakan radio untuk mendengar berita kecelakaan sebuah truk yang tergelincir di jalan dan menabrak wanita berusia 20-an. Junyoung mengira itu adalah Noel. Dia segera kembali ke tempat dia menepi, namun tidak menemukan keberadaan Noel. Segera Junyoung menemui Noel sedang berjalan. Noel bertanya kepada Junyoung apakah dia sudah berubah pikiran. Noel menambahkan dia tidak melakukan semua ini hanya untuk dirinya sendiri. Dia mengatakan film dokumenter ini akan melakukan banyak hal untuk meningkatkan citra kasar Junyoung dan menghasilkan uang. Junyoung bertanya kepada Noel apakah dia tidak mengenalnya. Noel mengatakan semua orang tahu siapa dia. Junyoung kembali bertanya lagi dengan menyebut namanya. Dengan mengatakan, Noel, apakah kamu tidak mengenalku? Noel dengan marah mengatakan, aku tahu kamu. Di masa lalu saat di SMA tahun 2006, Junyoung diskors sebab membantu seorang gadis melawan 3 laki-laki pengganggu. Masalahnya ketiga bocah itu merupakan anak orang kaya dan lolos begitu saja. Mengetahui ini, ibu Junyoung yaitu Yong-ok membawa gadis itu menemui kepala sekolah untuk memintanya mengaku bahwa dia ditindas oleh ketiga anak itu. Namun, gadis itu menolak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Alhasil, Yong-ok berlutut dan memohon keringanan hukuman untuk Junyoung kepada kepala sekolah. Dia menangis bahwa Junyoung akan menjadi jaksa suatu hari nanti, dan dia tidak boleh mempunyai catatan buruk seperti ini. Junyoung memperburuk keadaan
tiga anak kaya itu untuk bertarung. Usai ini, Junyoung dimarahi petugas polisi di kantor polisi dengan memar baru di wajahnya. Paman Junyoung yaitu Junsik datang untuk membelanya. Dia memperingatkan polisi untuk mundur, sebab jika dia membawa ayah Junyoung ke sini, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun kepada Junyoung. Mereka ada di rumah makan. TV kecil di sudut sedang memutar konferensi pers di mana jaksa Choi Hyun-jun membicarakan mengenai penggerebekan polisi. Jungsik menyadari perhatian Junyoung terfokus pada TV dan bertanya apa yang akan dilakukan jika jaksa itu ayahnya.